Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya Nikade Nani Larasati, absen 25 dari kelas 11 IPA 3. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Sumpah Pemuda dan penguatan jati diri keindonesiaan atau jati diri keindonesiaan. Nah, kita akan belajar tentang latar belakang Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir adalah proses penguatan jati diri keindonesiaan sebagai bentuk implikasi dari nilai-nilai Sumpah Pemuda. 28 Oktober tahun 1928 memberi arah baru dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Perjuangan yang awalnya bersifat lokal menjadi nasional dengan adanya persatuan para pemuda. Peristiwa penting Sumpah Pemuda ini di setiap tahunnya di Indonesia diperingati dan memberikan pelajaran penting bagi setiap warga Indonesia. Adapun beberapa latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda dan masing-masing latar belakang ini memiliki keterkaitan. Berbagai latar belakang ini menjadikan berkembangnya pergerakan nasionalisme di Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa latar belakang yang melatar belakangi Sumpah Pemuda di Indonesia. Yang pertama ada politik etis. Politik etis adalah kebijakan baru yang dibuat oleh Ratu Wilhelmina selaku Ratu Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan yang mengalami penurunan pada abad ke-20. Politik etis bermula dari munculnya tulisan Van Deventer yang berjudul An Erf's Code yang artinya utang kehormatan pada majalah The Gates tahun 1899. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Belanda membayar utang budi itu dengan memberikan kesejahteraan kepada wilayah jajahan. Menurut Van Deventer atau trilogi Van Deventer, politik etis dapat dilakukan melalui 3 program, yaitu pertama ada irigasi, kedua transmigrasi, dan ketiga edukasi. Namun, penerapan dari trilogi Van Deventer ini tidak sesuai dengan rencana program. Program edukasi memberikan pengaruh positif bagi bangsa Indonesia, yaitu dengan lahirnya golongan terpelajar atau golongan intelektual. Pendidikan dan pers menjadi penyambut ide, gagasan, dan pemikiran yang membawa kemajuan dan pembebasan bangsa dari penjajahan. Nah, latar belakang yang kedua ada pers. Pers membawa kemajuan. Sejarah perkembangan pers di Indonesia dimulai dari terbitnya surat kabar Batavia Novel di Batavia milik seorang Belanda tahun 1744. Kemudian menginjak awal abad ke-20 adalah awal pencerahan bagi perkembangan pergerakan di Indonesia yang ditandai dengan munculnya koran. Pada awal abad ke-20, para priayi baru menuangkan gagasannya melalui pers berupa media cetak mengenai isu-isu perubahan dan isu-isu yang dipopulerkan, yaitu yang terkait dengan peningkatan status sosial masyarakat Bumiputra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Ketua majalah bulanan, Insulindeja Endar Muda, juga telah menerbitkan surat kabar Perja Barat dalam majalah bulanan berbahasa Batak, yaitu Tapian Nauli. Majalah itulah yang pertama kali memperkenalkan slogan kemajuan dan zaman maju. Beberapa surat kabar yang kemudian membawa kemajuan bagi kalangan pribumi yaitu Medan Priayi tahun 1909 sampai 1917 dan juga terbitan wanita pertama yang terbit berkala yaitu Putri Hindia pada tahun 1908 atau 1908 sampai dengan 1913. Sementara itu, anak-anak muda berpendidikan barat di Padang menerbitkan majalah perempuan Suara Perempuan pada tahun 1918. Kabar yang paling mendapatkan perhatian dari pemerintah kolonial saat itu adalah The Express yang memuat berita-berita propaganda, ide-ide radikal, dan kritis terhadap sistem pemerintah kolonial. Puncaknya didirikan komite yang bernama Komite Bumiputra pada tahun 1913 yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana dari rakyat untuk mendukung perayaan kemerdekaan Belanda dan mengkritik tindakan pemerintah kolonial yang merayakan kemerdekaannya di tanah jajahan dengan mencari dana dukungan dari rakyat. Adapun sebuah kritik di dalam brosur yang berjudul Als ik Ans Nederland was atau dalam bahasa Indonesia seandainya saya menjadi seorang Belanda, namun pemerintah kolonial menilai tulisan itu menghasut rakyat untuk melawan pemerintah Belanda. Dan seorang jurnalis Bumiputra yang bernama Semaun mengkritik beberapa kebijakan kolonial melalui Sinar Hindia. Kritikannya mengenai Hatsai Artikelen yang menurutnya sebagai saranan untuk membungkam rakyat dan melindungi kekuasaan kolonial serta kapitalis asing. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga yaitu bangkitnya nasionalisme. Pelaksanaan politik etis telah mendorong lahirnya kaum terpelajar. Nah, kaum terpelajar ini memelopori bangkitnya nasionalisme bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan. Adapun organisasi tersebut bercorak ke sosial, kultural, politik, keagamaan, tapi juga yang sekuler, kedaerahan, tapi ada juga yang nasionalis, ada dari kelompok pemuda, bahkan dari kelompok putri. Organisasi pergerakan pertama yang muncul adalah Budi Utomo yang didirikan di Batavia pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Sutomo dan teman-temannya di Sofia. Budi Utomo ini bergerak di bidang sosial dan budaya.
pelopor berdirinya Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan peningkatan derajat Indonesia dan derajat bangsa. Organisasi pergerakan nasional lainnya antara lain Sarekat Dagang Islam, Indonesia Partij di bidang keagamaan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ala Indonesia, dan di bidang sosial dan pendidikan seperti perguruan Taman Siswa. Sementara itu, organisasi bersifat nasionalisme seperti Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan banyak lagi. Para pemuda Indonesia juga berkiprah mencapai Indonesia merdeka, meskipun semangat daerahnya masih ada seperti Jong Java, Jong Sumatera Nembon, Jong Ambon, dan lain-lain. Oke, sekarang kita sampai ke materi kedua, yaitu Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Berikut ada beberapa peristiwa terkait lahirnya Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Federasi dan Front Kulit Sawo Matang. Perhimpunan Indonesia pernah melontarkan gagasan tentang peraturan kerjasama antar organisasi. Gagasan itu menginspirasi tokoh-tokoh dan organisasi pergerakan lainnya. Contohnya seperti Insinyur Soekarno yang pernah membentuk konsentrasi radikal pada tahun 1922 sebagai wadah penyatuan nasionalis dan organisasi yang diwakilinya. Kemudian, pada tahun 1926, Bung Hatta dengan tegas menyatakan perlunya blok nasional yang diciptakan guna menggabungkan berbagai organisasi pergerakan dalam menghadapi penjajahan. Namun, akibat dari PKI yang terlalu gegabah dalam melakukan pemberontakan pada akhir tahun 1926 membuat pemerintah kolonial bertindak keras kepada organisasi pergerakan. Kondisi tersebut menguatkan kembali gagasan persatuan. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno mencoba merealisasikan gagasan persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Untuk merealisasikan gagasan dari Insinyur Soekarno tersebut, diadakanlah rapat di Bandung pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember tahun 1927. Para pemimpin partai politik dan organisasi yang hadir akhirnya sepakat untuk membentuk sebuah federasi Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Yang kedua adalah cita-cita persatuan. Pada masa pergerakan, organisasi pemuda di Indonesia berkembang sangat pesat. Isi majalah Indonesia Merdeka tentang tujuan gerakan Perhimpunan Indonesia semakin menggelorakan semangat mereka untuk merintis persatuan nasional. Oleh karena itu, mereka melakukan pertemuan-pertemuan yang mana pada akhirnya mereka mufakat untuk menyelenggarakan Sumpah Pemuda di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 atau lebih dikenal dengan Kongres Pemuda I. Tujuan Kongres Pemuda I adalah untuk menggugah semangat kerja antara organisasi-organisasi pemuda di tanah air serta untuk meletakkan dasar persatuan di Indonesia. Yang ketiga ada satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Pada bulan September tahun 1926, para mahasiswa Indonesia di Batavia atau sekarang di Jakarta mendirikan suatu organisasi kemahasiswaan bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang diketuai oleh Subondo Coyokusiku. PPPI berusaha membina jiwa kebangsaan para mahasiswa agar dapat menjadi pemimpin-pemimpin rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, PPPI berupaya mempelopori kegiatan dalam masyarakat yang mendorong persatuan bangsa untuk makin menumbuhkan semangat perjuangan kemerdekaan. Nah, kemudian PPPI merancang Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928. Sebelum dibacakan keputusan Kongres, diperdengarkan dahulu lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman yang dimainkan dengan biola tanpa syair. Kemudian, Kongres Pemuda ditutup dengan mengumumkan rumusan hasilnya yang ditulis oleh Muhammad Yamin dan berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah nilai-nilai penting dan makna dari Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia merupakan sebuah momentum yang melahirkan semangat persatuan serta kesatuan bangsa. Dalam hal ini, nasionalisme sebagai alat yang ampuh bagi perwujudan rasa kebangsaan yang menjadi jati diri dan tidak terikat oleh kekuatan manapun dan oleh siapapun. Materi yang ketiga yaitu penguatan jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki makna yang strategis dalam rangka untuk mengembangkan rasa persatuan dan jati diri bangsa. Yang pertama, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Keberhasilan Kongres Pemuda Indonesia kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda membuat perempuan Indonesia ikut berbakti pada bangsa dan negara. Berbagai organisasi perempuan di Indonesia pada tanggal 22 sampai dengan 25 Desember tahun 1928 di Pendopo Joyodipura, Yogyakarta menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama yang dipimpin oleh Nyonya R.A. Susanti. Kongres tersebut menghasilkan Organisasi Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang mana pada tahun 1929 namanya berubah menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPII. Kongres Perempuan pertama besar pengaruhnya dalam membentuk identitas kebangsaan sebagai berikut. Yang pertama, Kongres Perempuan pertama merupakan kebangkitan kesadaran nasional di kalangan perempuan. Kedua, Kongres Perempuan pertama membuka kesadaran kaum perempuan untuk ikut berjuang dalam bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Oke,
diri keindonesiaan yang kedua yaitu nasionalisme yang revolusioner. Kepemimpinan dan cita-cita Insinyur Soekarno dalam hal mencapai Indonesia merdeka dan menggelora tak luput juga dari semua penderitaan yang dialaminya. Tidak mengendorkan semangat juangnya untuk mencapai Indonesia merdeka. Pidato pembelaan Bung Karno yang berjudul Indonesia Menggugat telah ikut membangun kesadaran tentang dampak penjajahan imperialisme modern yang akan membawa kesengsaraan. Yang ketiga ada perjuangan di Volksraad. Kata Volksraad ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya Dewan Rakyat, yaitu semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Volksraad disetujui pembentukannya pada tanggal 16 Desember 1916, tapi baru terlaksanakan pada 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum. Mayoritas anggota Dewan Provinsi berasal dari bahasa Belanda. Inilah yang diangkat oleh Gubernur Jenderal sebagai anggota Volksraad. Prosesnya yang berbelit dan tidak tampak keberpihakan pada rakyat Indonesia inilah yang memicu sentimen negatif terhadap Volksraad. Untuk melanjutkan perjuangan setelah pimpinan TNI ditangkap, dibentuklah fraksi baru dalam Volksraad bernama Fraksi Nasional pada Januari 1930 di Jakarta. Fraksi itu diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin dan tujuan organisasi itu adalah untuk menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mulai saat itu, anggota Volksraad dari bangsa Indonesia semakin radikal. Pada tahun 1936, Fraksi Nasional menolak kebijakan Gubernur Jenderal De Jong yang membuat susah kaum pekerja akibat krisis ekonomi dunia atau malaise. Namun, reaksi dari Fraksi Nasional dipatahkan pemerintah kolonial. Tekanan terhadap Fraksi Nasional semakin berat ketika telah rencana undang-undang kewajiban militer bagi penduduk pribumi non-Belanda. Hal ini ditangkap dan disuarakan oleh anggota Volksraad yang juga ketua Persatuan Pegawai Besakun nama Sutarjo Satrio Hadikusumo. Ya, beliau pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan petisi kepada Ratu Wilhelmina dan sekalian Jenderal atau Parlemen di Belanda. Itu sebabnya petisi tersebut dinamakan dengan Petisi Sutarjo. Petisi tersebut berisi tuntutan agar segera diselenggarakan konferensi untuk mengatur otonomi Indonesia dalam sebuah Uni Indonesia Belanda selama kurun waktu 10 tahun. Nah, yang terakhir adalah berakhirnya pemerintah kolonial. Menjelang masa berakhirnya pemerintahan kolonial, berbagai bentuk pergerakan nasional sudah dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Dengan masuknya Bumiputra sebagai anggota Volksraad, tidak berarti bahwa kaum Bumiputra diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya. Walaupun Volksraad tidak memberikan kesempatan kepada Bumiputra untuk berunding, setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia membuka wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonialisme. Pada tahun 1930-an, pikiran-pikiran asosiasi melahirkan kembali seperti yang disebut gerakan STU yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda. Hal tersebut ternyata tak juga memperbaiki kemerosotan rencana-rencana pemerintah kolonial sampai akhirnya Jepang datang dan berakhirlah masa pemerintahan kolonial.